Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Hidayah dengan standbook A1Q1 20005, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan rencana pelaksanaan layanan, di mana layanan yang akan saya gunakan adalah layanan informasi. Sebelum saya membacakan atau mempresentasikan layanan yang saya gunakan, saya akan memaparkan rasionalitas pengambilan layanan yang akan saya gunakan pada RPL kali ini. Pada proses pengambilan keputusan mengenai penerapan program bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya terletak pada landasan hukum perundang-undangan. Menurut Prayitno dan Erman Amti pada 1994 halaman 99, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Setelah hasil penyebaran instrumen yang saya lakukan bersama kelompok saya di sekolah SMA 5 Kendari, di mana instrumen tersebut berbentuk skala psikologis. Instrumen tersebut mengukur perencanaan karir siswa kelas 11. Setelah melakukan penyebaran instrumen skala psikologi di SMA 5 Kendari, kelompok kami menemukan bahwa perencanaan karir terhadap kelas 11 di SMA 5 Kendari tersebut masih rendah karena mereka belum mampu memahami dirinya, belum mampu mengenal mengenai dunia kerja, dan belum mampu berpikir secara realistis. Hasil penyebaran instrumen skala psikolog pada SMA 5 Kendari ditemukan bahwa perencanaan karir yang terdapat pada kelas 11 masih sangat rendah, serta dari hasil pengkategorian ditemukan pada kategori rendah bernilai 63%, kategori tinggi 22%, kategori sangat rendah 13%, dan yang terakhir kategori sangat tinggi berada atau bernilai 2%. Sehingga dapat saya simpulkan dan dapat saya rancang layanan yang akan saya gunakan, yaitu layanan informasi, di mana tujuan dari layanan informasi ini bertujuan untuk membantu siswa untuk memahami dirinya, mengenal dunia kerja, dan mengajak siswa untuk bisa berpikir secara realistis. Gunanya, ketika mereka sudah bisa memahami dirinya, sudah bisa memahami dunia kerja, sudah bisa berpikir secara realistis, mereka sudah bisa mampu untuk merancang karirnya ke depannya. Selanjutnya yaitu kaitan teori. Teori yang digunakan dalam RPL layanan informasi merujuk sesuai dengan grand teori yang terdapat dalam instrumen yang telah disebar di SMA 5 Kendari. Menurut Corey and Corey dalam Sitompul, perencanaan karir adalah suatu proses yang mencakup penjelajahan, pilihan, dan persiapan diri untuk sebuah karir. Menurut Supriyatna dalam Sitompul, perencanaan karir adalah aktivitas siswa yang mengarah pada keputusan karir masa depan. Aktivitas perencanaan karir sangat penting bagi siswa, terutama untuk membangun sikap siswa dalam menempuh karir di masa depan. Tujuan utamanya adalah siswa memiliki sikap positif terhadap karir masa depan, terutama bidang karir yang diminatinya. Selanjutnya adalah saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan layanan, di mana layanan yang akan saya gunakan adalah layanan informasi. Untuk komponen layanan informasi, bidang layanannya bergerak pada bidang karir. Fungsi layanannya yaitu berfungsi untuk pemahaman. Tujuannya terdapat ada 3. Yang pertama, membantu siswa-siswi untuk bisa mengenal dirinya sendiri, membantu siswa-siswi untuk bisa mengenal dunia kerja, dan membantu siswa-siswi untuk bisa membantu keputusan secara realistis. Topik yang saya angkat pada layanan ini yaitu perencanaan karir. Sasaran layanan ini berada di kelas 11. Metode dan teknik yang akan saya lakukan adalah diskusi. Waktunya 1 kali 60 menit. Media atau alat yang saya gunakan adalah Zoom, laptop, dan PowerPoint.
Tanggal pelaksanaannya 1 Juli 2026. Selanjutnya, uraian kegiatan. Uraian kegiatan ini terbagi 3 bagian, di mana dia tahap awal, tahap inti atau kerja, dan terakhir tahap penutup. Untuk yang pertama, tahap awal. Konselor dengan siswa mengucapkan salam dengan penuh semangat, lalu menyiapkan siswa untuk mengikuti layanan dengan menanyakan kabar atau kondisi mereka pada hari ini. Dan ketiga, menjelaskan tujuan pelaksanaan layanan informasi. Pada tahap awal ini terdapat 3 bagian lagi. Yang pertama, pernyataan tujuan, di mana konselor memberitahukan tujuan dalam layanan ini, yaitu bertujuan untuk membantu siswa dalam perencanaan karirnya. Kedua, konsolidasi, memberikan pengarahan terhadap siswa yang perencanaan karirnya rendah untuk mengikuti Zoom. Dan yang ketiga itu peralihan atau transisi. Pada tahap peralihan atau transisi ini, konselor menjelaskan kembali tentang layanan informasi kepada para peserta, menanyakan kesiapan peserta untuk kegiatan lebih lanjut, dan memberikan topik yang akan dibahas sesuai dengan topik yang saya angkat, yaitu mengenai perencanaan karir. Pada fase tahap peralihan atau transisi ini terdapat 2 istilah, yaitu storming dan norming. Di mana storming, guru BK-nya menanyakan jika ada yang belum dimengerti, dan guru BK-nya akan menjelaskan seperti mengenai penjelasan tentang layanan informasi kepada pesertanya. Lalu setelah terjadi tanya jawab, yang kedua yaitu norming. Guru BK-nya akan menyiapkan siswa untuk melakukan komitmen tentang kegiatan yang akan dilakukan, yaitu dengan cara menanyakan apakah siswa ini siap melakukan layanan melalui Zoom tersebut atau tidak. Guru BK-nya juga memberikan mungkin peraturan dan memberikan informasi mengenai waktu pelaksanaannya ini seberapa lama. Seperti yang saya katakan tadi, waktu yang saya gunakan ini 1 kali 60 menit. Jadi setiap pertemuan itu 60 menit. Setelah melakukan tahap norming, selanjutnya ini gurunya akan memberikan topiknya, memberitahukan. Sebelum lanjut ke tahap inti, siswanya ini harus tahu, topik yang akan dibahas ini berarti perencanaan karir, seperti itu. Kita masuk kepada tahap inti atau kerja. Yang pertama ini terdapat eksperimentasi, di mana pada tahap eksperimentasi ini proses atau kegiatan yang dialami peserta didik dalam suatu kegiatan bimbingan berdasarkan teknik tertentu. Nah, tadi yang saya katakan teknik yang saya gunakan adalah teknik diskusi. Berarti saya akan mengajak siswanya, konselingnya berdiskusi mengenai perencanaan karirnya. Dari kaitan teori yang saya katakan juga tadi, saya menggunakan teorinya Corey and Corey, di mana di situ untuk bisa merencanakan karirnya, siswanya ini harus bisa memahami dirinya, paham mengenai dunia kerja, dan dapat berpikir secara realistis. Dalam tahap eksperimentasi ini, konselornya akan memulai berdiskusi, memulai dengan bertanya. Konselor akan memberikan pertanyaan kepada peserta, apakah mereka sudah mengenali diri mereka atau tidak. Lalu ketika terjadi diskusi mengenai pertanyaan tersebut, konselor lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Konselor akan memberikan pertanyaan kepada peserta, apakah mereka mengetahui informasi mengenai dunia kerja. Yang ketiga, konselor memberikan pertanyaan kepada para peserta, apakah mereka memiliki cita-cita. Dan yang keempat, konselor memberikan pertanyaan kepada para peserta, apakah mereka paham mengenai perencanaan karir. Dari 4 pertanyaan tersebut bisa tercipta sebuah diskusi antara konselor dan klien mengenai perencanaan karir yang mungkin klien yang mengikuti Zoom tersebut masih kurang paham soal bagaimana perencanaan karir yang baik itu. Apakah saya bisa mengikuti, apakah saya bisa melanjutkan ke
jenjang perkuliahan, jurusan ini mungkin A mungkin, B mungkin, seperti itu. Setelah eksperimentasi berlangsung, selanjutnya tahap refleksi, di mana pada tahap ini pengungkapan perasaan, pemikiran dan pengalaman tentang apa yang terjadi dalam kegiatan bimbingan. Tahap refleksi ini terdapat 3 bagian juga, di mana dia ada tahap refleksi identifikasi. Di sini konselornya akan memberikan pertanyaan. Tahap refleksi ini seperti tahap sebelum mengakhiri sebuah kegiatan atau sebuah proses pembelajaran. Guru BK-nya ini akan bertanya kepada siswanya, apakah peserta sudah mengenal dirinya? Atau apakah peserta sudah memahami dunia kerjanya? Apakah peserta sudah mampu merencanakan karirnya? Setelah melakukan refleksi identifikasi, guru BK-nya ini akan langsung beralih ke tahap selanjutnya, refleksi analisis, di mana guru BK-nya ini akan bertanya lagi, apa saja yang dibutuhkan untuk memahami diri sendiri? Apa saja informasi mengenai dunia kerja dan apa yang diperlukan dalam merencanakan karir. Setelah semua itu sudah guru BK-nya memberikan pertanyaan, selanjutnya guru BK akan melakukan refleksi generalisasi, di mana guru BK mengarahkan konseli untuk menyimpulkan gambaran singkat dari perencanaan karir. Kayak misalnya guru BK-nya menunjuk salah satu siswa. Dia bertanya, dari hasil layanan tadi, kamu dapat menyimpulkan apa? Tujuannya ini agar apakah siswa yang mengikuti layanan tersebut benar-benar mampu memahami dirinya, mampu mengetahui mengenai dunia kerja, dan dengan 2 hal tersebut, siswa tersebut bisa merencanakan karirnya. Tahap terakhir yaitu tahap pengakhiran atau terminasi. Dalam tahap ini, konselor akan menutup kegiatan dan melakukan tindak lanjutan, di mana konselor merencanakan tindak lanjut terhadap memahami diri sendiri, lalu merencanakan tindak lanjut terhadap informasi dunia kerja, merencanakan tindak lanjut terhadap perencanaan karir siswa, dan akhir dari tahap ini adalah menutup kegiatan layanan bimbingan kelompok. Setelah ketiga tahap itu berlangsung, bagian terakhir dari RPL ini adalah melakukan evaluasi, di mana terdapat 2 evaluasi, yaitu evaluasi proses dan hasil. Yang pertama, evaluasi proses. Guru bimbingan konseling dan konseling terlibat dalam menumbuhkan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan. Lalu guru BK dan konseli membangun dinamika kelompok. Ketiga, guru BK dan konseli memberikan penguatan dalam membuat langkah yang akan dilakukan. Jadi pada evaluasi proses ini, guru BK dan konselinya sama-sama mengambil membuat kesimpulan. Guru BK-nya ini memberikan pernyataan kepada siswa, anak-anak, layanan kali ini kalian sangat antusiasme, dan siswanya juga bisa memberikan pernyataan bahwa layanan yang saya ikuti ini mungkin dia merasa senang, merasa nyaman, tidak merasa tertekan, dan konselingnya ini bisa merencanakan karirnya, mendapatkan informasi tentang perencanaan karir, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah evaluasi hasil, di mana konselor mengajukan pertanyaan untuk mengungkapkan pengalaman peserta didik dalam layanan informasi. Kedua, mengamati perubahan perilaku peserta didik setelah bimbingan kelompok. Dan terakhir, peserta didik mengisi instrumen penilaian dari guru bimbingan konseling. Selanjutnya, saya akan membacakan materi layanan yang saya akan sampaikan ketika RPL ini akan berlangsung.
yaitu untuk materi pertama, yaitu layanan informasi karir. Saya akan membacakan mengenai pengertian dari layanan informasi karir. Menurut Winkel dan Hastuti, tahun 2006 menyebutkan bahwa layanan informasi karir yaitu kegiatan pemberian pengetahuan kepada individu mengenai karir dengan bentuk nyata baik dalam pendidikan sekolah, bidang pekerjaan, ataupun bidang perkembangan pribadi dan sosial. Hal itu dilakukan supaya individu bisa merencanakan, mengatur, dan belajar untuk memilih karir yang terbaik bagi dirinya. Layanan informasi karir merupakan sebuah layanan yang berusaha memenuhi kekurangan siswa mengenai kurangnya informasi tentang karir yang diperoleh menurut Prayitno tahun 2012. Selanjutnya, tujuan dari layanan informasi karir. Menurut Yusuf dan Nuriksan tahun 2010, mereka menyebutkan tujuan dari layanan informasi karir antara lain. Yang pertama, siswa memiliki pengetahuan tentang karir, mempunyai sikap positif terhadap dunia kerja. Ketiga, mampu mengenali ciri-ciri dari setiap karir dan menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Keempat, mempunyai perencanaan masa depan yang baik. Selanjutnya, mampu membentuk karir dengan mencapai tujuan dari pemilihan karir tersebut. Keenam, mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat yang dimiliki siswa tersebut. Lalu, perencanaan pemilihan karir. Perencanaan karir merupakan sebuah kegiatan yang seharusnya direncanakan dalam waktu yang lama dan matang untuk mencapai tujuan arah hidup ke depannya, menurut Winkel tahun 2004. Perencanaan karir merupakan suatu keputusan yang dilakukan individu secara sadar mengenai suatu hal yang sudah ada dalam pikiran dan keinginannya, menurut Putri tahun 2018. Materi selanjutnya yaitu kegunaan dalam perencanaan karir. Kegunaan dalam kegiatan perencanaan karir ini adalah untuk meminimalisir kesalahan dalam menentukan karir. Selain itu, untuk membantu siswa memiliki kematangan dalam memilih karir. Materi selanjutnya adalah masalah-masalah dalam perencanaan karir. Dalam perencanaan karir, pemilihan karir, individu dihadapkan pada beberapa permasalahan pemilihan karir, yaitu kesulitan dalam merencanakan dan memilih karir bagi dirinya. Menurut Supritna tahun 2016 menyebutkan bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi pada siswa mengenai kesulitan dalam memilih karir, antara lain kurangnya pemahaman yang memadai mengenai karir, salah dalam memilih program lanjutan studi, belum mampu memahami karir yang sesuai bagi dirinya, belum mampu memutuskan pilihan karir yang tepat yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki kurang, serta terkadang siswa merasa pesimis terlebih dahulu sebelum mencoba apa yang diinginkan. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu memahami diri sendiri. Yang pertama itu bisa dengan mengetahui kelebihan diri, lalu coba untuk memulai mengamati bidang yang kita sukai dan bidang yang kurang disukai. Lalu kemudian mengetahui bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai. Coba belajar untuk mendengarkan dan memahami suara hati, coba untuk memusatkan perhatian ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Lalu mencoba untuk mendeskripsikan penampilan diri, salah satunya contoh penampilan fisik. Lalu penampilan segala peran dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu meminta orang lain untuk memberikan respon. Bukan berarti kita bergantung pada pendapat mereka, melainkan pendapat mereka akan membantu kita untuk mengetahui beberapa hal mengenai pribadi ini yang tidak kita sadari. Materi selanjutnya yaitu pekerjaan dan profesi. Pekerjaan dan profesi adalah sama-sama sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Keduanya memiliki arti yang berbeda. Pekerjaan adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang bisa dilakukan tanpa harus memiliki keahlian atau keterampilan khusus. Bisa dilakukan siapa saja, bisa dipelajari secara otodidak tanpa harus melalui pendidikan formal.
Sedangkan profesi adalah aktivitas kegiatan yang harus membutuhkan keahlian, pelatihan khusus, sekolah, atau pendidikan khusus. Untuk contoh kegiatan yang termasuk pekerjaan, ada media sosial officer, content creator, youtuber, tiktoker, selebgram, petani, nelayan, tukang becak, penjaga toko, pedagang, kondektur, aktor, model, novelis, dan penyanyi. Sedangkan untuk contoh kegiatan yang termasuk profesi, yang pertama itu ada guru, ada programmer, artificial intelligence atau AI, lalu dokter, pilot, nahkoda, pengacara, hakim, jaksa, polisi, bidan, akuntan, dosen, perawat, tentara, arsitek, dan apoteker. Banyak ya contohnya. Jadi ini bisa disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Nah, untuk bisa mengetahui nih, siswa ini bisa melanjutkan karirnya kemana, merencanakan karirnya bagaimana, yang bisa dilakukan itu pertama dengan memahami dirinya. Lalu mengetahui dunia kerjanya ini ketika menjadi guru dia ini harus bagaimana, atau menjadi hakim dunia kerjanya ini bagaimana, polisi, bidan. Siswanya harus tahu dunia kerjanya agar perencanaan karirnya ini bisa matang, bisa bagus dan baik. Lalu untuk indikator berpikir secara rasional, tujuannya itu adalah ketika kita sudah mengetahui diri kita, kemampuan diri kita, dan mengetahui dunia kerja, sehingga kita ini bisa, oh saya ini memutuskan ingin melanjutkan ke menjadi profesi guru, mungkin karena saya memahami diri saya ini senang memberikan pelajaran kepada siswa, mau dalam artian memberikan materi, berbagi ilmu. Dan kalau saya lihat dunia kerjanya, oh saya bisa mencoba masuk dalam dunia kerjanya. Jadi saya berpikir kayak, oh ya saya bisa nih masuk ke profesi guru, merencanakan karir saya menjadi seorang guru. Baik, itu saja hasil presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, karena saya hanyalah manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan, yang ilmunya masih sangat kurang, yang masih membutuhkan banyak sekali ilmu dari orang-orang di sekitar saya. Saya akhiri presentasi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.